Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang peta. Apa sih itu peta? Apa aja komponennya? Jadi silakan tonton saja videonya, diperhatikan dan disimak baik-baik. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan fungsi peta yang pertama, kemudian menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, dan yang terakhir, kalian dapat memahami fungsi dari komponen peta itu apa. Dan kita mulai dari definisi peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi kuncinya pada suatu bidang datar, berarti berupa lembaran, dan diperkecil dengan menggunakan skala. Skala ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Jadi kita tidak mungkin menggambar permukaan bumi atau keseluruhan permukaan bumi dalam satu bidang datar. Tetap makanya kita gunakan skala ini untuk memperkecil ukuran atau memperkecil dari gambaran permukaan bumi itu. Untuk materi skala nanti akan saya buatkan videonya. Jadi sekarang kita akan fokus mengenai pengertian peta, fungsi peta, dan komponen atau bagian dari peta itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari suatu peta, merupakan lembaran atau peta provinsi Lampung. Jadi ada bagian-bagiannya, ada judul, ada legenda, ada simbol, muka peta, kemudian orientasi, dan lain sebagainya. Kita bahas dulu fungsinya. Fungsi yang pertama itu memberikan informasi posisi atau letak daerah tertentu di permukaan bumi. Jadi untuk kita mengetahui di mana sih lokasi, misal lokasi wilayah Kecamatan Tumijajar misal. Jadi kita bisa lihat di peta posisinya di mana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang bentuk-bentuk permukaan bumi seperti negara, benua, gunung, sungai, dan lainnya, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Yang ketiga, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Ini misalnya peta pertanian, peta pertambangan, dan lain sebagainya. Oh iya, untuk jenis peta nanti Bapak akan buatkan juga video tentang jenis-jenis peta. Jadi khusus video membahas tentang jenis-jenis peta. Kita lanjutkan fungsi berikutnya, yang keempat, mempermudah peneliti menganalisis kondisi daerah yang akan diteliti sebelum melakukan penelitiannya. Jadi peneliti ini menggunakan peta sebagai survei. Oh, lokasinya di sini, tempatnya misal pegunungan, dan lain sebagainya. Fungsi yang kelima, sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial atau gejala geografi di permukaan bumi. Jadi fungsi peta ini bisa menunjukkan fenomena alam, peristiwa sosial, misalkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk, atau gejala geografi, sebab akibat misalkan menjelaskan curah hujan yang tinggi, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke komponen atau bagian peta. Nah, komponen peta ini fungsinya itu mempermudah, membaca, menafsirkan, dan mengetahui informasi yang terdapat di dalam sebuah peta, sehingga tidak membingungkan pengguna atau pembaca peta. Jadi gunanya adalah untuk membantu bagian-bagian peta itu. Nah, apa saja? Yang pertama, ada judul peta, kemudian skala, legenda, simbol, garis koordinat, arah mata angin, insight, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Kita mulai dari judul peta.
Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Jadi judul memuat informasi sesuai dengan isi peta. Jadi isi peta atau muka peta ini menunjukkan suatu informasi. Misalkan di sini ada peta administrasi Provinsi Lampung. Ini berarti di dalam petanya itu merupakan wilayah administrasi di Provinsi Lampung yang meliputi kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Misalkan yang lain, peta penggunaan lahan, peta penggunaan lahan Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Ini berarti isi petanya itu menginformasikan tentang penggunaan lahan di Desa Suwaru. Jadi apakah itu berupa permukiman atau sawah, hutan, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi contohnya peta kepadatan penduduk. Itu berarti peta ini menggambarkan atau menginformasikan tentang kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kalau ini di Indonesia, jadi di Indonesia pada tahun 2013 kepadatan penduduknya digambarkan dalam peta ini. Jadi judul petanya sesuai informasi yang ada di dalam peta. Oke, selanjutnya judul itu dapat diletakkan di mana saja, asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Itu boleh di sini, kanan atas, atau di atas, boleh di bawah, asal tidak menutupi informasi yang ada di dalam peta. Komponen selanjutnya ada skala. Skala ini merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala itu perlu dicantumkan agar apa? Agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah. Membayangkan atau memperkirakan ya, luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Contoh letak skala pada peta nih seperti ini contohnya. Jadi di luar dari muka peta atau di tempat yang kosong. Jenisnya ada dua. Yang pertama skala garis dan skala angka. Kalau skala angka, kita mulai skala angka dulu ya. Skala angka misal 1:1 juta. Ini berarti yang satu ini merupakan jarak pada peta 1 cm. Kemudian 1 jutanya ini jarak sebenarnya di lapangan 1 juta cm atau 10 km. Nah, jadi maknanya 1 cm pada peta itu sama dengan 10 km pada jarak sebenarnya. Tuh, cara membacanya seperti itu. Nah, ada skala garis yang kedua. Kalau skala garis bentuknya seperti ini, yang atas ini cm, yang bawahnya kilometer. Jadi 1 cm ini sama dengan 5 km di lapangan. 2 cm pada peta sama dengan 10 km di lapangan dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, komponen yang ketiga ada legenda. Legenda ini merupakan keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta. Tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan bawah peta atau pada bagian yang kosong seperti ini. Di peta Provinsi Lampung, ini si pembuat petanya menempatkan legenda di sini. Jadi untuk membaca peta, selain kita lihat judulnya, kemudian kita lihat legendanya dulu. Jadi di situ berisi simbol-simbol, maksudnya apa, garis-garis itu maksudnya apa, kemudian titik, warna itu maksudnya bagaimana. Jadi untuk dapat membaca peta, kita harus lihat legenda atau simbol-simbolnya. Ya, kita lanjut ke simbol peta. Jadi simbol peta itu merupakan tanda pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Jadi misal kita memetakan sebuah masjid di satu desa atau wilayah, itu bentuknya seperti apa simbolnya. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta.
ada 4 jenis simbol. Yang pertama simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Ini contoh-contoh dari simbol. Oke, kita lanjutkan ke simbol titik. Simbol titik, ini yang pertama ada ibu kota negara, contohnya persegi panjang berwarna merah, kemudian pelabuhan, ada gambar jangkar, bandar udara pesawat, gunung api tidak aktif atau mati, itu disimbolkan segitiga hitam dan segitiga merah untuk gunung berapi yang aktif. Ini untuk simbol titik, jadi dititik-titikkan di mana lokasi dari masing-masing objek yang dipetakan. Kemudian untuk simbol garis. Simbol garis ini menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, dan sungai. Jadi berbentuk garis ya. Seperti ini. Jadi dibeda-bedakan, kalau sungai ada yang bercabang seperti ini, kalau jalan raya seperti ini, jalan lain di desa atau batas administrasi negara, batas provinsi, batas daerah. Kita bisa juga rel kereta api, itu garis panjang dengan warna hitam dan putih. Kita lanjut ke simbol area. Simbol area itu fungsinya untuk menunjukkan kenampakan area tertentu seperti danau, rawa, sawah, formasi batuan, atau kapur. Ini biasanya ada di peta-peta tematik, khusus membahas suatu tema tertentu, misal peta penggunaan lahan. Kemudian untuk simbol warna, itu fungsinya membedakan tinggi rendahnya suatu daerah dan kedalaman laut. Contohnya, warna hijau ini menunjukkan ketinggian daratan 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut, sampai ketinggian tertentu sampai warnanya coklat tua, itu berarti ketinggian daratannya semakin tinggi. Ini ketinggian daratan 3.500 sampai 4.000 meter. Kemudian untuk simbol kedalaman, ini biasanya dipakai untuk menunjukkan kedalaman suatu perairan atau laut. Untuk yang biru muda, ini kedalaman lautnya misal 0 sampai 200 meter. Sampai yang paling gelap itu lebih dari 6.000 meter, misalnya seperti itu. Kalau di peta seperti apa? Kita lihat dulu yang di peta. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan bentuk ini merah titik persegi ya, persegi. Ini menunjukkan ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi di titik di sini, berarti Bandar Lampung ini merupakan ibu kota provinsi dari Provinsi Lampung. Kemudian untuk garis merah, garis tebal, ini menunjukkan jalan yang menghubungkan antar pusat pemerintahan di kota atau kabupaten. Kemudian untuk simbol titik, misalkan untuk gunung, ini ada beberapa gunung yang tidak aktif dan lain sebagainya. Untuk simbol warna, misal yang hijau ini bagian timur dari Provinsi Lampung, ini berarti menunjukkan dataran rendah, ketinggiannya 0 sampai 100. Semakin ke barat semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan warna kuning sampai warna coklat. Kurang lebih penerapan atau penggunaan simbol titik, area, garis, dan warna pada peta seperti itu.
setelah simbol sudah kita bahas tadi, jadi untuk simbol ini harus diketahui dulu sebelum kita membaca peta. Jadi biasakan kalau membaca peta, lihat judulnya. Setelah lihat judul, peta itu menginformasikan apa, kalian lihat simbolnya ada di legenda, baru lihat muka petanya. Nah, dari situ kalian bisa memperoleh informasi yang ada di dalam suatu peta. Jadi kita lanjutkan ke komponen berikutnya. Ada garis koordinat. Garis koordinat itu adalah suatu garis hayal pada peta yang berupa koordinat. Ada garis lintang dan garis bujur di sini. Untuk pengertian sendiri kan kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas pengertian garis lintang dan garis bujur. Tujuan garis koordinat pada peta itu apa? Itu untuk mempermudah menentukan posisi absolut, posisi mutlak berdasarkan garis astronomisnya. Atau untuk mencari letak astronomis, kita melihat garis koordinat suatu tempat di permukaan bumi sehingga menggambarkan karakteristik suatu wilayah yang dipetakan. Misal kalau kita lihat peta dunia, lihat letak astronomis Indonesia itu kan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan seterusnya. Itu bisa kita ketahui karakteristiknya seperti apa. Oh, di dekat masih di bawah garis 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Itu berarti menunjukkan wilayah itu beriklim tropis dan lain sebagainya. Nah, untuk garis bujur ini yang tegak lurus, yang ditunjukkan beta atau bujur timur ini merupakan garis bujur. Untuk yang mendatar atau horizontal ini menunjukkan garis lintang. Itu garis koordinat pada peta. Kemudian bagian peta selanjutnya ada orientasi atau arah mata angin. Fungsinya untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Penempatannya di mana? Penempatannya bebas, asal tidak menutupi tidak menutupi informasi yang ada di peta. Boleh di dalam bagian muka peta, tapi yang tidak ada wilayah daratannya, misal. Itu bisa. Nah, arah mata angin sendiri itu yang menghadap ke atas atau peta bagian atas itu yang menghadap ke atas itu merupakan arah utara. Arah utara ini pasti selalu arah utara. Bentuknya boleh seperti apa? Bentuknya bebas untuk arah mata angin. Jelas dia harus menunjukkan arah mata anginnya. Boleh dengan seperti ini atau lengkap utara, selatan, barat, timur, atau hanya tanda panah seperti ini. Ini terserah si pembuat peta. Boleh berbagai bentuk asal sesuai fungsinya. Menghadap ke atas itu adalah arah utara. Kemudian komponen peta selanjutnya ada inset. Inset itu bagian pada peta untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Jadi kalau kalian buka atlas, itu contohnya misalkan di Provinsi DKI Jakarta, peta Provinsi DKI Jakarta, itu kan ada Kepulauan Seribu. Nah, itu diperbesar Kepulauan Seribunya menggunakan inset peta. Atau seperti ini. Contohnya, di bagian kepala burung di Pulau Papua. Ada dua jenis inset peta, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi, ini contohnya, kita lihat dulu fungsinya atau apa sih inset lokasi. Inset lokasi itu gambaran global atau secara umum wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Umumnya, inset peta ini terdapat pada peta dengan skala kecil. Misalkan peta ukuran
skala 1:5 juta itu misalkan. Itu biasanya ada inset lokasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan bagian dari kepala burung di Pulau Papua. Ini inset petanya ini. Jadi yang bagian merah ini merupakan wilayah di peta yang besar. Jadi untuk mengetahui wilayah mana sih yang sedang dipetakan ini, oh ternyata ini bagian dari Pulau Papua. Itu untuk inset lokasi. Sekarang kita ke inset pembesaran. Itu menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari suatu lokasi yang kenampakannya tampak kecil, sehingga perlu diperbesar. Inset jenis ini umumnya ditemukan pada peta dengan kenampakan wilayah yang kecil. Ini contohnya, Pulau Bangka. Misalkan ini peta Indonesia, yang diambil insetnya itu adalah Pulau Bangka, jadi diperbesar di bagian sini. Jadi ini lebih detail gambaran dari Pulau Bangka dari peta yang lebih besarnya. Nah, untuk komponen peta selanjutnya ada sumber peta. Sumber peta ini berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta itu akurat atau up to date. Nah, ini contohnya. Ini peta administrasi, ini judulnya ya, peta administrasi Kecamatan Kaliwungu. Ini sumber petanya diambil dari 3 sumber. Yang pertama, peta administrasi Kabupaten Kendal, peta rupa bumi Indonesia lembar Kendal, kemudian peta digital jaringan jalan. Nah, ini. Jadi dari ketiga peta ini dibuatlah satu peta administrasi Kecamatan Kaliwungu. Contoh lain misalkan peta jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bolong Barat. Jadi si pembuat peta ini menggunakan data dari mana? Misalkan untuk petanya itu dari Bapeda. Peta tahun berapa? Misal peta tahun 2020, itu kan berarti baru. Itu bisa digunakan. Datanya kapan? Data dari Badan Pusat Statistik yang mendata jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bolong Barat di tahun 2020. Itu berarti baru. Dan peta itu masih bisa digunakan. Seperti itu. Atau peta penggunaan lahan di Kecamatan Tumijajar misalkan. Untuk peta penggunaan lahan di tahun 90, mungkin di Desa Sumberjo itu rumahnya masih sedikit. Kita mau lihat nih peta Kecamatan Tumijajar yang terbaru, permukimannya sudah banyak atau belum. Kita tidak bisa menggunakan peta di tahun 90, akan tetapi kita harus lihat peta yang terbaru di tahun 2020 misalkan, atau 5 tahun terakhir. Nah, itu pentingnya sumber peta harus dicantumkan dalam setiap peta. Kemudian, selanjutnya, setiap peta itu harus dilengkapi tahun pembuatan peta. Tujuannya untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, seperti sumbernya dari mana. Ini selain sumber datanya harus up to date. Kemudian untuk peta itu sendiri, si pembaca harus kita lihat dulu tahun kapan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, di Tumijajar kita mau lihat daerah permukimannya kapan. Pengen lihat yang terbaru, berarti kan peta yang kita lihat harus tahun terbaru juga. Kurang lebih seperti itu. Ini contohnya peta penggunaan lahan Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Di tahun 2019 buatnya. Berarti kan baru. Nah, jadi kenampakannya seperti apa? Permukiman digambarkan dengan coklat. Oh, permukimannya hanya di bagian ini. Yang banyak apa? Tegalan ataupun masih ada hutannya. Itu. Jadi untuk tahun pembuatan juga harus dicantumkan.
Ya, itu tadi merupakan penjelasan dari pengertian peta, fungsi, dan komponen atau bagian peta. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas jenis peta, kemudian menghitung skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada peta seperti apa. Kita akan bahas di video selanjutnya. Ya. Nah, jadi demikian video kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.